A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada pada pagi hari Minggu ini, bagaimana kabar saudaraku? Alhamdulillah sehat walafiat, baik rohani maupun jasmani. Dan apabila ada saudaraku yang sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sedang terbaring, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian, yaitu siapakah yang lebih banyak penghuni neraka, laki-laki atau perempuan, orang kaya atau orang fakir. Nah, kenapa? Apa sebabnya perempuan atau laki-laki yang lebih banyak masuk ke dalam nerakanya Allah? Orang kaya lebih banyak atau orang fakir yang lebih banyak menghuni neraka? Yuk kita kaji bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat neraka ini di dalam dua peristiwa. Nah, jadi Nabi menyaksikan neraka itu di dalam dua peristiwa. Yang pertama di peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di sana Nabi melihat penghuni-penghuni neraka itu, bagaimana siksaan terhadap mereka. Nah, yang kedua di sholat gerhana. Nah, situ pun Nabi diperlihatkan. Siapa yang memperlihatkannya? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Kenapa diperlihatkan? Untuk menambah iman hakul yakin kepada Allah, supaya disampaikan kepada manusia ciptaannya. Ya, apakah dengan diciptakannya masalah neraka, penghuni neraka, siksaan yang ada di neraka, apakah Allah ini ingin menakut-nakuti hambanya? Nah, tentu tidak. Allah mengasih tahu bagaimana keadaan neraka dan siapa penghuni daripada neraka tersebut. Karena Allah tuh sangat sayang kepada ciptaannya. Makanya Allah memberitahukan bagaimana neraka yang Dia ciptakan, bagaimana kondisinya bagi orang-orang yang menempati neraka tersebut, tersiksa, terazab yang sangat pedih, yang tak pernah kita bayangkan selama kita hidup di dunia ini. Ini akan berlangsung terus-menerus. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Coba bayangkan, umur kita tidak sampai 1000 tahun, 100 tahun pun umur kita tidak sampai. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar dalam hal memeluk agama Islam ini untuk takwa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berpegang teguh sampai akhir hayat kita, meninggalkan dunia ini, menutup kedua mata kita.
dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Nah, di sini dalam satu hadis itu Nabi sudah mengatakan, aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Nah, Nabi melihat di surga itu kebanyakan penghuninya dari kaum fakir miskin, orang fakir. Nah, kenapa orang-orang fakir ini banyak menghuni ke surganya Allah? Karena mereka selama hidup di dunia, mereka tidak mendapatkan keinginan apa yang seperti saudara dapatkan. Saudara mempunyai mobil mewah, saudara mempunyai rumah mewah, bagus, dengan fasilitas yang lengkap. Saudara makan enak, pergi tamasya, berjudi. Sementara orang fakir, orang miskin, tidak dapat fasilitas tersebut. Tapi mereka sabar, tabah atas ketetapan Allah yang mereka yang dapatkan. Mereka ingin kaya, tapi ketetapan Allah, mereka dijadikan orang-orang miskin karena Allah sayang kepada mereka. Kalau Allah memberikan orang fakir miskin ini jadi orang kaya, kemungkinan mereka akan menjadi kufur terhadap Allah. Contohnya Sahlabah. Bagaimana dia yang orang miskin memohon didoakan kepada Nabi supaya dijadikan orang yang kaya, merubah hidupnya. Setelah dia menjadi orang yang kaya, maka dianya kufur kepada Allah, sehingga Allah tenggelamkan semua harta bendanya, termasuk pengikut-pengikutnya. Bagaimana dengan Qarun yang dulu juga dari fakir miskin, Allah jadikan orang kaya, tetapi dia menjadi kufur terhadap Allah. Maka Allah benamkan seluruh hartanya, diri keluarganya dan pengikutnya. Jadi ada hikmah di balik satu peristiwa. Jadi orang fakir yang bagaimana yang banyak penghuninya dalam surga. Orang fakir yang sabar karena Allah, yang selalu taat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, inilah orang fakir yang masuk kepada dalam surganya Allah. Nah, sementara orang kaya lebih banyak dia ingat kepada dunia, lebih banyak dia bangga-bangga kepada dunia, lalai dalam mengingat kematian. Makanya orang kaya ini banyak penghuninya di neraka sana. Nah, golongan satu lagi yaitu dari kaum perempuan. Dalam hal ini, walaupun Nabi sudah menyatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan perempuan, ya kan? Ini disebabkan bukan karena perbedaan kelamin, tidak, karena bukan karena perbedaan kelamin. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke surganya Allah. Tapi perempuan ini ada kelebihan. Perempuan ini ada kelebihan, ya kan? Dia suka gibah. Dimanapun berkumpul, kalau sudah berkumpul ama-ama itu, ibu-ibu itu, tak lebih daripada membicarakan keburukan-keburukan orang. Seolah-olah dia yang paling baik, seolah-olah dia yang paling benar, seakan-akan dialah yang paling beruntung. Nah, inilah perempuan. Dia suka kali itu membicarakan itu dimanapun dia tempat. Walaupun dia sudah baru keluar dari majlis taklim, itu dia keluar yang digibah hanya keburukan-keburukan orang atau menceritakan aib keluarganya. Nah, inilah kelebihan amalan perempuan ini. Padahal kalau kita kaji, perempuan lebih banyak kesempatannya untuk memperoleh masuk ke dalam surganya Allah. Nah, bagaimana dia mengandung karena Allah, bagaimana dia melayani suami karena Allah, bagaimana dia mengurus anak karena Allah, bagaimana dia membersihkan rumahnya karena Allah, bagaimana dia memasak untuk anak dan suaminya.
percikan-percikan minyak goreng yang menyentuh kulitnya, kalau diniatkannya karena Allah, menjadi saksi baginya. Tapi Nabi kita, Rasul kita telah melihat kebanyakan daripada penghuni neraka itu dari golongan perempuan. Nah, jadi di sini walaupun perempuan itu lebih banyak masuk ke nerakanya Allah, ya kan? Di sini Nabi sudah memberitahukan kepada perempuan, karena sudah tahu kelebihan perempuan ini suka gibah, suka membicarakan orang. Maka di sini Nabi sudah memberitahukan gimana supaya selamat daripada nerakanya Allah. Di sini Nabi bersabda, jika seorang perempuan selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka kelak akan dikatakan padanya, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Sudah diberitahu Nabi. Jadi perempuan ada kelebihannya suka membicarakan orang, seolah-olah dia rumah tangganya yang paling beruntung, seolah-olah rumah tangganya yang paling bahagia. Kalau rumah tangga orang lain tidak, seolah-olah dia kelakuan dia yang paling baik. Maka dia membicarakan keburukan orang, membicarakan aib orang. Nah, inilah setelah dia meninggalkan dunia ini, pertama dia akan mengalami yang namanya siksa sakaratul maut. Sulitnya mengalami kematian itu. Yang kedua akan mengalami azab kubur. Seperti yang video-video saya sebelumnya. Kunci daripada keselamatan dunia adalah menghadapi sakaratul maut. Selamat di sakaratul maut, maka selamat di alam kubur, di alam barzah. Selamat di alam barzah, maka akan selamat pula di padang mahsyar. Nah, inilah kaitannya. Jadi di sini perempuan ini sama sebetulnya laki-laki, dan sama. Tuh, kalau ada terjadi perselingkuhan, ke perempuan laki-laki yang tidak bisa menjaga kemaluannya, kan? Tapi kenapa perempuan laki-laki berselingkuh, melakukan perbuatan sama-sama tidak menjaga kemaluan, tapi dosa perempuan lebih besar daripada laki-laki? Kenapa? Karena perempuan ini sudah dinikahkan bapaknya sama suaminya, sudah diserahkan sama suaminya untuk dibimbing, untuk dikasih sayangi, untuk dijaga, untuk dibimbing ke jalan Allah, ya kan? Tapi perempuan ini dia sudah dikasih fasilitas sama suaminya, dilengkapi, dikasih sayangi, tidak tahu dia selingkuh dengan yang lebih muda dari suaminya, gara-gara godaan, kurangnya keimanan. Nah, api neraka ini, ya kan, kita lihat aja api dunia. Api dunia ini sudah Allah cuci 70 kali dengan air, sehingga bisa kita pakai. Kalau belum dibersihkan api dunia ini, maka api dunia ini tidak bisa kita pakai. Karena rahmat Allah, maka Allah cuci api neraka tersebut satu titik untuk dipakai hamba-hambanya. Karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha berkuasa. Semua makhluk ciptaannya tidak satu pun yang luput dari perhatian Allah. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di samping dalam hal menjaga daripada dia berpuasa, ya kan, yang dia sholat 5 waktu, ya kan, dia taat kepada suaminya, tentu taat kepada perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi Allah.
Kalau yang tak diridhoi Allah, jangan pula taat. Seperti contoh, suami menjual istri, dijualnya istrinya sama laki-laki lain supaya dapat duit, jangan pula taat, jangan mau pula. Itu. Jadi kalau mana yang tak diridhoi Allah disuruh suami, jangan taat, bantah aja, jangan lakukan. Nah, di sini juga dalam satu hadis, Nabi juga sudah mengatakan itu untuk bersedekah. Nah, jadi perempuan ini dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, karena untuk mengimbangi dari kebiasaannya bergibah. Nah, di samping dianjurkan dia, ini sebetulnya untuk laki-laki perempuan sama, tapi penghuni neraka ini kebanyakan daripada perempuan, maka perempuan harus lebih giat daripada laki-laki. Kan lebih baiknya, lebih abdulnya sama-sama giat untuk menghindar daripada api neraka tersebut, untuk mendapatkan siksanya Allah. Nah, ini sama-sama. Tapi karena penghuni neraka ini lebih banyak dari golongan perempuan, maka perempuan ini harus lebih giat untuk mengejar laki-laki. Nah, untuk mengejar laki-laki dalam hal masuk ke surganya Allah. Jadi Nabi sudah mengasih ketahukan kepada perempuan, yang pertama jaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, bersedekah. Nah, inilah Nabi anjurkan kepada kaum perempuan, dan ini pun dia anjurkan pada laki-laki sama. Tapi perempuan ini harus mengejar, karena penghuni surga itu lebih banyak dari golongan laki-laki. Nah, karena neraka ini lebih banyak dari golongan perempuan, maka perempuan harus lebih giat. Karena seperti di video saya sebelumnya, saudara mencari kesenangan di dunia, tentu dengan bekerja. Begitu juga kita mencari kesenangan hidup setelah kematian, kita harus bekerja. Bedanya kita di sini bekerja ini karena Allah, bekerja untuk Allah, diniatkan semuanya ini karena Allah, karena Allah yang menciptakan kita, supaya kita bisa kembali kepada Allah. Sesuai ucapan apabila ada orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan kembali inilah kita harus tahu kepada yang menciptakan kita. Kita harus taat, iman dan takwa. Inilah dua kunci untuk memasuk kepada surganya Allah, terhindar daripada api nerakanya Allah. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi Allah itu memberitahukan masalah surga dan neraka. Neraka ini diberitahukan kepada hamba-hambanya, bukan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya, tetapi karena kasih sayang Allah. Allah tak ingin hamba-hambanya ini masuk ke dalam nerakanya. Makanya Allah kasih tahu bagaimana keadaan neraka tersebut. Nah, sudah dikasih tahu, ya kan? Sudah dikasih tahu sama Allah yang menciptakan kita. Manusia itu sendiri yang mau masuk, ya masuklah. Allah jadikan kau mau masuk neraka, masuklah. Nah, sudah dikasih peringatan, ada telinga, dikasih pikiran, ada mata, tak diambil jadi pelajaran. Nasihat yang sebaik-baiknya nasihat itu adalah kematian. Dengan banyak mengingat kematian, maka nafsu itu akan turun. Dan Allah janjinya maha benar. Allah maha menepati janji. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang melenakan. Jangan tertipu dengan dunia mendapatkan
menyebabkan kita lalai terhadap mengingat Allah. Nah, jadilah kita orang-orang yang dipanggil Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga. Jadi kalau sudah dipanggil seperti itu, berarti kita sudah bebas memasuki pintu-pintu mana aja surga ciptaan Allah itu kita masuki. Sudah Allah persilahkan. Sebagai contoh untuk supaya masuk kepada logika sahabat-sahabatku, saudaraku. Saudara mempunyai rumah yang bagus, mewah, ada penjaganya. Penjaganya sapam di depan pintu rumah, di depan pintu rumah. Di situ ada orang mau masuk, lapor sama sapam. Saya ingin berjumpa sama tuan rumah. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bu, saya kasih tahu dulu tuan saya. Jadi dia masuk, Pak, Bu, ada tamu, si anu. Gimana Bu, kira-kira sih kita persilakan masuk atau kita silakan untuk pulang kembali? Oh, saya tak kenal sama orang itu. Suruh pulang aja lah. Nah, jadi orang yang ingin datang ke rumah saudara tadi, tidak saudara terima, saudara suruh pulang. Nah, ada lagi orang suami istri datang ke rumah saudara, lapor ke sapam, ingin berjumpa dengan saudara. Nah, datang sapam, tunggu dulu Pak, Bu, saya lah kasih tahu dulu tuan saya, majikan saya. Pak, Ibu, ada nih tamu. Nah, bagaimana Bu, saya persilakan masuk atau disuruh pulang? Oh, itu saya kenal itu. Suruh masuk. Nah, jadi siapa yang kenal kepada yang menciptakannya, taat kepada apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya, maka Allah persilakan masuk. Allah jaga dia, Allah tak bolehkan dia masuk ke nerakanya. Justru Allah panggil untuk masuk ke surganya. Nah, betapa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dengan rahmat redha Allah kita masuk ke dalam surganya. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Dalam renungan kehidupan ini, kita ingin meningkatkan iman hakul yakin kepada Allah untuk menambahkan ketaatan kepada Allah. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Dijauhkan daripada jalan yang disesatkan dan yang dimurkai Allah. Akhirul dakwah, saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, apabila ada yang sakit, seperti di awal pembukaan video saya, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, memulihkannya seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat, sehingga sholat kita dapatlah hendaknya sholat yang khusyuk sebelum mata ini menutup mata untuk selama-lamanya, sebelum napas ini pergi dari jasad kita, yang disebut dengan meninggal dunia. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya satu kali. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.